Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video ini playlist kedua ya untuk menjelaskan tentang apa itu purchase. Kita tetap membahas tentang aplikasi Udu. Sebelumnya mungkin kalian masih bertanya-tanya, what is the meaning of purchase? Purchase order itu apa? Aku akan ngasih tahu gambaran ke kalian. Itu kayak dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada pemasok untuk pemesan barang atau jasa. Jadi kayak dokumen resmi, yang nanti fungsinya itu kayak kontrak tertulis yang merinci dan juga detail pesanannya seperti jenisnya ada, jumlah harganya, serta pembayaran, juga jadwal pengirimannya sehingga menjadi bukti sah dan, apa ya, jadi dokumen yang dikeluarkan secara resmi dari sebuah perusahaan gitulah ya. Ini contohnya yang udah yang dibuat dari Udu tuh biasanya kayak gini. Sebelumnya yang udah aku pelajari kayak gini lah. Ini ada nama perusahaannya, terus ada identitasnya, terus juga ada ini purchase order yang keberapa. Ini sebenarnya masih bisa disetting-setting lagi, cuman yang akan aku jelaskan itu secara garis besarnya aja ya guys. Di sini juga ada deskripsi untuk nama produknya apa aja yang kita pesan dan juga jumlahnya ada berapa, terus unit price-nya, harga per satuannya berapa, diskonnya apakah ada diskon atau tidak, lalu tax-nya berapa, ini aku 12%, lalu ini untuk total harga dari per unitnya, lalu total harga pembayarannya, gitu. Ada di sini guys. Oke, em, lah, kita langsung aja membahas langsung ke aplikasinya. Di sini untuk membuka aplikasi Udunya, membuka aplikasi purchase-nya itu ada di kalian tinggal ke home menu. Di sini ada apps, lalu pergi ke apps. Nah, di sini kalian tinggal cari purchase. Oke, nah di sini karena aku udah deactify, jadi dia langsung berubah jadi learn more. Jadi aslinya itu dia masih seperti ini. Nah, kayak gini nih, yang restoran. Nah, itu tadinya belum masih deactify, jadi belum digunakan sama aku, tapi sekarang aku menggunakannya. Oke, karena kita akan membahas tentang purchase, jadi kita akan let's go to the week. Tapi sebelum itu, kalian pergi coba ke purchase. Di sini langsung otomatis akan tertambah di sini, guys. Apakah si purchasing-nya ada atau tidak gitu. Lalu kalian langsung sebentar, ke vendors. Nah, vendors tuh kayak pemasoknya gitulah. Iya. Mhm. Vendors-nya. Sebelum itu nambahin vendors-nya dulu. Mau vendors-nya apa nih? Misal kita teh mau dari bebas sih di sini ya. Kita tidak mendisclaimer apa aja. Aku mau dari Pote, eh, bisa PT, bisa CV atau apa itu bebas namanya. Kalian tambahin apa aja. Aku di sini mau pakai PT apa ya? PT Untung. PT Untung. Terus Untung @gmail.com. Nomor handphonenya berapa aja. Tapi kalau bisa ya ini nanti emailnya itu benar-benar kekirim. Jadi kalian asalin dulu. Takutnya ada yang beneran punya emailnya. Kata dosen saya sih gitu ya. Intinya ini untuk jalannya, alamatnya sesuai dengan apa misal si company-nya itu di mana sih? Oh iya, di sini bisa pilih ya guys, ada person sama company. Apakah itu perusahaannya sebuah perusahaan yang udah di hak ada patennya atau masih kayak dari pemasok yang biasa gitu, person-person orang biasa gitu. Jalan Raya Ramai, terus iya tadi. Oh iya betul. Gang Yuyuk Ciamis. Jangan deh Tasik aja. Ininya bebas lah ya. Ininya Indo sih harus Indo nih. Nah,
Gak ada lagi. Apa aja lah, gak usah kita isi ya. Ini country Indonesia. Nah, ininya nggak perlu. NPWP kalau misalkan perlu diisi boleh, tapi kita nggak perlu. Eh, ini tuh buat web following partner is taxable. Jadi kalau misalkan mau ada kayak partnernya invoice transaksi kodenya itu kalau ada kode transaksi, kalau nggak ada ya udah nggak usah. Ini kalau ada websitenya apa ya? www www tung tung ide teksnya apa aja gak usah lah ya, kita kosongin aja. Bisa dibuat apa aja kategorinya, mau apa, colornya apa, misal warnanya warna merah atau apa. Ini nggak perlu wajib kalian isi sih. Kalau udah save aja. Kalau mau di sini ada self purchase, invoicing, ada bank. Ini nyambung ke banks ya. Nanti kalian tinggal isi aja ada customer invoice ini untuk invoice-nya dari customer. Jadi kayak ya punyanya customer. Beda lah, bebas. Ini fotonya kalian bisa tambahin apa aja lah. Kayak aku nanti aja deh. Gak usah lah, gak usah fotonya. Harusnya sih ada. Apa ya? Kita cari dulu deh. Hmm, toko baju. Logo. Nah, nih. Gak apa kan? Gak apa. Ini copy HMS as. Toko satu. Kita cari tiga deh. Betul tiga. Toko dua. Ini toko tiga. Ini toko empat. Oke. Kalau udah kita tambah fotonya. Tadi kan ini foto satu, foto satu yang ini dong. Udah, kalau misalnya ini ada di sini save. Kalian kalau misalnya sudah tersave, baru deh lanjut lagi. Nah, udah muncul kan di sini vendornya ada satu guys, namanya pun PT Untung. Terus ini poundnya aktivitiesnya belum ada, countries. And kita mau tambahin tiga di sini ya guys. Oke, tunggu CV Alim Rugi. Terus Alim Rugi @gmail.com. Jalan-jalan ke pasar minggu ke Jakarta, Indonesia. Isi. Oh iya, state itu akan muncul ketika kalian udah pilih negaranya ya guys. Jangan bilang Indonesia nih ya guys. Jangan lupa ini fotonya. Oh, kok ini udah save. Oke. Ini bisa langsung ya guys. Kalian nggak perlu keluar dulu kalau misalkan mau bikin baru lagi. eh kok hmm, baik. Oh, baju bagus. Baju bagus.
sih? Nah, satu lagi, dua lagi lah. PCV baju lebaran ya, baju lebaran action lebaran dengan rambut puasa dan puasa Indonesia. Foto aja dulu. Jangan lupa di save. Oh iya, lupa kita fotonya guys. Lupa guys. Maafin ya. Oke. Kalau sudah, kalian coba dibuka. Nah, di sini aku udah punya 4. Waduh, di sini aku udah punya 4. Nah, nanti kita suka tambah boleh. Nah, langsung kita ke purchase belum. Sebelum ke purchase order, kita tambah dulu produknya. Produknya apa aja sih, guys? Tadi misal si apa nih? Baju gaun gaun satu. Nah, sales purchase-nya di checklist aja. Nah, di sini ada pilihannya goods atau service atau combo itu tuh kayak goods itu kan barang. Nah, service itu kalau misalkan kalian jasa. Combo itu dua-duanya. Terus kalian di sini em, ada kan udah menentukan tipenya mau apa. Karena di sini gaun, jadi gaunnya otomatis barang kan. Nah, untuk track inventory nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Lalu di sini harganya mau berapa guys? Aku harganya pengen 100.000 deh. Tuh 23. Nah, sales tax-nya mau berapa? Ini bebas ya guys, tapi tergantung dari permintaan dari perusahaan. Apakah si sales tax-nya eh, berapa-berapa. Jadi kalian di sini untuk counts-nya, untuk sales tax-nya, atau bahkan sales price-nya, ini harga kan? Ini harga jual, ini harga apa ya? Kalau bilang mah em, kayak purchase-nya teh harganya per apa ya per itulah iya per itu 900.000 tuh 23 harga beli harga jual gitu nah maksudnya gitulah aku pengen 15%. Nah kalian bisa edit guys di sini kategorinya goods preference-nya apa bebas barcode kalau misalkan ada kalau misalkan enggak ya udah nggak usah ini kalau ada notes ada perlu misalkan apa notes tambahin apa bebas guys bebas boleh banget itu mah udah wajib. Nah terus misal yang aku mau tambahin ini bagus banget masa 100.000 apa lah lanjut ya kita save gaun abu deng gaun abu nikahan harusnya nikahan tuh 1 juta dua tiga yang juga tolong dong 15 23 23 udah. Ini langsung nge-calculate 11% dari 1 juta itu berapa? Tuh, ngerti gak sih? Ngerti ya, semoga kalian mengerti guys. Hmm.
Pokoknya ini tuh kalkulasi dari 1 juta diambil 11%-nya. Begitu guys. Oke, lalu save. Udah, kalau misalnya udah tuh di sini ada product created. Ada kan tulisannya, terus tambah lagi. Terus apa ya? Gaun tambah dulu fotonya deh, biar kita berdasarkan foto gitu, biar ada referensi. Nah, gaun merah nih. Gaun merah. Gaun nikahan. Nikah merah. Nah, ini garis masih tetap garis. Ini misal aku pengen 3 juta, 223. Terusnya ini konsnya pengen dia 15%. Rate. Nah, loh, ya gitu. Ini, oh itu kalau kalian nambah di luar itu ya, di luar yang belum ditambahin itu biasanya gitu. Kan tadi kalian lihat ya, sini udah ada. Tapi kalau misalkan kalian nambah lagi, itu tadi muncul, muncul kayak tadi eh, tampilannya. Oke, udah dulu kita guys. Lalu kita ke purchase order. Nah, di sini masih kosong. Kenapa? Karena kita belum isi ini guys. Nah, ini dulu. Kita masukin dulu. Tadi PT apa yang mau? Bisa baju bagus. My company. Kok baju bagus. Ini tuh harga currency-nya kalian apa? Bebas. Nah, kalian pilih di sini ada produknya. Produk yang tadi kita udah tambahin ada 3 kan ya. Misal yang ini, lalu, nah kuantitinya mau berapa sih? Mau 5 nih, contoh. Beli 5 guys. 10 deh, jangan kagok. Apa itu? Terus mau satu dulu aja deh. Satu dulu. Kita bisa hapus di sini. Terus kita bisa langsung lihat ini teksnya berapa. Unit teks harga persatuannya berapa. Lalu eh ini untuk harga apa? Ini untuk currency-nya kayak kalian pilih US dollar atau rupiah boleh, itu bebas. Ini untuk order deadline-nya mau kapan? Aku setting besok aja. Ya, STP arrival-nya ditambah perkiraan diterimanya kapan. Kalau bisa ya jangan terlalu deket ya gitu sama order deadline-nya. Jadi kayak di lebihin satu gitu. Terus ini company-nya mau dari mana ya kita ya punya ya. Udah, kalau misalkan udah kita send review. Udah, misalkan ada. Nanti di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu guys. Kenapa? Karena kita harus ke sini. Bentar. Si loading guys, sabar. Lupa saya, maaf guys. Menu. Oke. Tadi kan udah ya, kita sambil nunggu di desain RFQ-nya. Langsung kalau misalkan kalian baru install Udo, biasanya kalian suruh menginstal dulu buat kayak print, auto printnya gitu. Harus download kayak berapa dikonfigurasiin dulu, tapi karena aku udah nge-configure, mungkin next time kapan-kapan kita bikin video tutorialnya. Tapi di sini aku enggak. Nah, di sini langsung compose email. Jadi default emailnya tuh dikasihnya tuh dari sini. Dari si Udoyo tuh udah kayak baik banget kan, dibuatin gitu. Promnya kayak gimana gitu, mau ngirimin tuh eh, ke ke CV CV Alim Rugi itu langsung udah konfir langsung ke email aslinya, lalu subjeknya apa bebas banget kalian bisa edit edit lagi di sini. Terus misalnya dari mana, dari siapa namanya boleh. Di situ kepada Alim Rugi berikut ini lampirannya. Kan tadi kita tujuannya untuk dokumen resmi ya yang dikirimin ke perusahaan untuk kayak untuk transaksinya lah intinya mah gitu. Nah, kalau udah kita send aja di sini. Di sini juga ada bukti transaksi yang kita tadi udah kasih lihat itu PDF-nya. Di situ
itu langsung kita kirim send. Nah, tunggu beberapa saat guys. Di sini ujung sini kalian yang kehalangan sama saya di situ ada di kanan pojok kanan bawah itu ada tulisan loading. Dah, jika udah, kira-kira nanti dikonfirm atau belumnya bakalan kelihatan guys. Nah, gimana kelihatannya? Nah, di sini udah ada tuh, lihat banyak banget. Oh my god, nah di sini belum aku edit karena tadi udah tambah ini produknya apa? Aku lupa guys. Belum tambah. Tapi karena kita tadi salah pencet, jadi it's okay. Jadi yang ini aja ya guys. Nah, karena yang udah ada, kita misalkan confirm order. Udah, kalau udah, tunggu loadingnya. Nah, udah receive. Nah, tadi yang statusnya ada di RFQ dan RFQ sends, jadi udah ke purchase order. Nah, kalau misalkan udah, kita acknowledge. Nah, udah, kalau misalkan udah di acknowledge, baru deh bisa di print. Nanti ketika udah di print, kalian akan bisa masuk ke tanda bukti ya. Print untuk tanda bukti yang kalian kirimin ke vendor itu. Tuh. Tunggu ya guys, ini beberapa saat karena ini agak lumayan lama. Oke, nah di sini ada yang buka aja yang ini. Nah, tuh ada kan gaun abu yang nikahan satuan karena kita belum nambahin diskon, nggak ada diskonnya. Cuma ini ada berapa? Itu kelihatan dari apresiasi Alim rugi dan cakep itu jalannya dan lain-lain. SPBB ini ada tanggal pemesannya juga ada. Tanggal pemesanannya tadi udah kita setting kemarin, besok ya. Lalu kedatangan dan ternyata besoknya gitu kan. It's okay guys, kelihatan ini tanggal sekarang pemesanannya dan kedatangan yang diharapkan itu tanggal 15 begitu guys. Tadi kan kita setting besoknya ya guys. Udah, kalau misalkan udah, kita langsung ke Odoo-nya lagi. Di sini kalian bisa upload bill, juga ada send PO. Tapi kan misalkan ini upload bill tuh kalau misalkan si billnya itu dari luar gitu. Kayak udah di ya dari ekstern ya, di ekspor diimport gitu, bisa di upload bill. Atau send PO. Send PO itu kita bentar. Aku mau tunjukin dulu aja. Loading di sini guys. Bentar ya, sabar. Udah agak lama memang sedikit. Nah, itu yang kayak tadi. Di sini tuh beda purchase ordernya maka company dari resi diharapkan mohon akui resi pesanan ini. Jadi kayak minta lagi pertegasan jika yang tadi kan udah dikirim, nah ini dikirim lagi gitu, kayak dikirim ulang lagi. Kalau misalkan minta pengiriman ulang. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen cancel, cancel, guys. Udah. Udah lah, langsung kita ke coba dibuka. Nah, langsung deh muncul di purchase order. Kan tadi udah di RFQ ya. Di RFQ udah, di RFQ for questions, lalu di purchase order muncul deh guys. Nah, coba kita ke RFQ dulu, kita benerin dulu yang... Nah, ini perbedaannya. Ini yang tomorrow tuh buat besok. Ini ada today. Di sini ada order deadline-nya udah kita kelihatan banget di sini ya guys. Terus untuk kayak apa sama sebutnya teh. Nah, ini gak bisa di-add produk karena tadi ngebuatnya tuh dari... Nah, ini kalau di-cancel guys. Jadi kelihatan tuh ada statusnya di sini di-cancel. Kalau misalkan eh, kalian cancel, itu set to draft. Jadi balikin lagi ke draft. Kalau misalkan kalian cancel, cancel lagi aja bisa. Jadi tapi di sini status aktivitas kalian melakukan itu ada di sini guys. Seperti itu. Lanjut ke purchase for question lagi. Kita cobain lagi semua fitur-fiturnya ya guys. Nah, di sini total si statusnya tuh ada cancel. Jadi last RFQ-nya yang tadi ada satu, sedangkan untuk cancelnya ada satu juga. Nah, untuk yang terbarunya ada juga satu di sini nih, yang si PUT untung. Nah, udah. Kita buat lagi nih satu lagi ya. Misal dari baju bagus, terus add product kita pesta. Coba ya kita guys, pestanya 3 aja. Nah, terus sudah aksesnya kita
Bisa dihapus guys, Texas itu tergantung. Aku mau dua aja deh. Mau apa ya, sama pernikahan. Udah, kalau misalkan ini tetap ininya jadi besok, terus ini besoknya juga apply. Kalau udah ask permission bebas itu. Ini tetap aja auto. Udah, send review. Nah, di sini udah muncul nih purchase order create udah dibuat katanya. Dalam proses ya guys, sabar. Comprehensionnya udah di send, kirim lagi seperti tadi. Udah. Oke, udah kalau misalkan udah kita ke purchase order, di sini harusnya udah ada. Oh, belum dua. Kenapa guys? Karena di sini, nah, oh iya, ulang dulu. Di sini send ini yang ada yang belum di send RFQ-nya ada satu, let RFQ-nya ada ini satu, terus yang cancelnya ada satu, kita nggak ada di cancel di situ guys. Ini ada satu, yang baru yang ini. Yang baru yang ini, let RFQ-nya yang ini. Tomorrow untuk besok, oke? Langsung kita confirm. Nah, yang tadinya di RFQ jadi purchase order. Di sini udah langsung muncul juga guys, nih. Oke, udah, kalau misalkan udah, acknowledge itu berarti kayak udah di, itu lah. Nah, kalau misalnya sudah, kita langsung ke purchase order. Nah, di sini kalian buka, misal aku mau buka yang PT uh, Alim Rugi. Nah, di sini tuh kayak kalian dibuka dari sini. Tuh, ini buat nge-search sih. Hehe. Tuh, ada kan guys? Misalnya mau nambah lagi guys, gaun pesta, boleh. Tapi di resipi lagi guys, resipi. Jadi ready guys. Yang tadinya draft udah jadi ready. Lalu kita validate. Nah, udah deh. Posisinya udah di down, berarti udah selesai. Terus kita bisa print. Jadi setiap ada aktivitas tuh harus ada tanda buktinya guys. Entah itu game, itu masuk atau gagal, bahkan cancel atau bahkan apa. Statusnya itu harus ada konfirmasinya. Jadi memberitahu. Jadi biar meminimalisir kesalahpahaman atau bahkan kayak miskomunikasi di masa depan antara dua company gitu kan. Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, apalagi kalau misalnya sampai ada sesuatu yang maaf ya, hal yang buruk terjadi gitu, terus ternyata nggak ada tanda buktinya gitu. Nah, slipnya ada di sini. Beda nih, beda kan antara yang ini sama yang ini guys. Kenapa? Karena kalau yang ini mah masih dalam bentuk apa ya? Belum 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 dikirim gitu. Ini mah kalau ini catatan penerimaan, kalau yang ini baru dikirim. Jadi kayak ini mah yang dikirimnya, ini mah tanda bukti dikirim, kalau ini tanda bukti kalau udah diterima. Jadi kalau misalkan kalian tanya, ih ribet banget, diterima harus ada tanda buktinya. Justru itu guys, karena kayak nanti tuh udah ketahuan gitu siapa yang menerima, bahkan kayak apakah ini udah diterima atau belum ada titik tentunya. Di sini ada tanggal pengirimannya, pesanannya apa, produknya apa aja, berapa unit gitu. Kelihatan apa aja ini tuh barang-barang yang dikiriminnya. Ini udah done nih. Aktivitinya kalian bisa cek juga di sini. Tuh, di sini bisa login up bebas lah itu. Udah, kalau misalkan return apalagi headline, misal tambah mau apa. Kita kan enggak ya, udah. Ini kalau misalkan mau di return aja sih, kalau enggak ya udah nggak perlu. Udah, kita tambah new. Tambah lagi kayak tadi must to do apa gitu. Eh, misal aku bukan my company. Untung resipinya apa? Resipi delivery orders kah? Atau mau resipi kah? Aku coba resipi ternyata produk. Produknya misal gaun nikah. Demandnya berapa ya? Ini
terus dah max to do, dah di validate, ready kan tadi posisinya, nah udah done, lalu kita print, lihat, sambil gue berpasatnya guys, agak lama dikit. Nah, kadang udah ada ordernya, unitnya berapa unit nih guys, wow banyaknya, deh. Dah, kalau udah, kalian langsung ke purchase order juga. Oh iya, untuk reporting, nah di sini ada waiting bills nih. Dia nunggu bills, apakah billsnya atau udah ada atau belum, gitu kan. Nanti kita akan lanjut ke selanjutnya. Karena kan bisa nih diupload dari diimport. Nah, maaf, import dari yang luar boleh banget guys. It's okay. Okidoki. Begitu guys. Oke, lanjut ya guys, kita ke resipi. Tuh, resipi kalau udah dikirim ya. Ini bukti pengirimannya. Dah. Nah, di sini ada track recordnya. Terus di sini kalau kalian pengen reporting itu untuk laporan, laporannya kira-kira apa aja sih analisisnya harusnya muncul di sini ya guys. Nah, ntar, sabar guys. Nah, ada nih 14 November anteksnya. Totalnya berapa? Tuh, insight-nya tuh muncul kan guys. Atau dalam diagram pie beda. Nanti kalau misalkan kalian udah banyak aktivitasnya pasti bakal lebih kompleks di sini. Begitu, guys. Nah, di sini OCD-nya yang 50% karena kan yang setengahnya enggak ya dari 4 berarti 2 itu 50% dari 4. Begitu, guys. Oke, mungkin sekian. Nanti next video kita akan bahas tentang inventory. Kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silakan pertanyakan saja di sini. Oh iya, ini untuk upload bills. Oke, sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, goodbye. See you guys.